Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 21. Bacaan kita terambil dari kitab Ayub 40 ayat 20 sampai Ayub 41 ayat 2. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya. Ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya, harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit, adalah kepunyaanku. Terambil dari kitab Ayub 40 ayat 20 sampai Ayub 41 ayat 2. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, dunia berisi tanda-tanda yang menunjuk kepada Sang Pencipta. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Raksasa di Laut Dalam. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ikan paus biru adalah hewan paling besar yang pernah hidup. Beberapa di antaranya memiliki panjang 30 meter dan beratnya dapat melebihi 175 ton. Ikan paus biru terbesar yang pernah diukur memiliki jantung yang besarnya sama dengan mobil Volkswagen. Di kitab Kejadian kita membaca, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air.
Pada saat Sang Pencipta menyatakan dirinya kepada Ayub di dalam masa penderitaannya, Dia menggunakan raksasa dari laut dalam, termasuk si buaya yang misterius, untuk menggambarkan kekuasaannya yang ilahi, sifatnya yang tak terselidiki, dan karakternya yang tak terbandingi. Baru saja melihat dia, buaya, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Allah menggunakan ikan paus, buaya, dan seluruh raksasa di laut yang dalam untuk mengingatkan kita bahwa Dia sebagai pencipta alam semesta sangatlah luar biasa. Dia yang menciptakan makhluk-makhluk raksasa yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia adalah seorang pribadi yang melampaui kendali serta pemahaman kita. Sebagaimana badai dan petir yang menakutkan membuat kita berdiri takjub akan Sang Pencipta, begitu pula seharusnya ikan paus biru. Segala ciptaan Allah menunjuk pada kuasa-Nya yang kekal. Rema hari ini adalah dari Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sebelum penciptaan hari kelima, Allah sudah memisahkan air dan daratan. Sudah ada laut, sungai, danau, dan daratan. Namun belum ada hewan-hewan. Pada hari kelima inilah Allah menciptakan hewan di dalam air dan burung-burung di udara. Berbagai macam hewan laut diciptakan Allah, dari yang di laut dangkal sampai laut yang paling dalam. Allah juga menciptakan berbagai macam burung dari yang kecil sampai besar. Sahabat Fligo, Tuhan tidak secara kebetulan menciptakan hewan di hari yang kelima. Semua sudah Tuhan rencanakan. Tuhan sudah menciptakan tumbuhan terlebih dahulu untuk makanan para hewan. Tuhan juga sudah memisahkan daratan dan lautan untuk tempat tinggal para hewan. Coba sahabat Fligo bayangkan bila Tuhan menciptakan hewan sebelum daratan dan lautan dipisahkan. Pasti akan kacau sekali ya membayangkan burung berenang, atau ada sapi terbang. Dan tentu saja banyak hewan yang akan mati karena mereka tidak hidup di habitatnya. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan kebutuhan hewan-hewan itu terlebih dahulu, sebelum Tuhan menciptakan mereka. Begitu juga dengan kita, bahkan lebih daripada itu. Kalau untuk hewan saja Tuhan sudah mempersiapkan kebutuhannya, apalagi kita anak-anaknya. Percayalah bahwa Tuhan juga sudah mempersiapkan rancangannya buat kita bahkan sebelum Tuhan menciptakan kita. Doa hari ini, Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih untuk semua ciptaan-Mu di bumi ini. Aku bersyukur bisa melihat keindahan ciptaan-Mu. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.